Lagi buat yang ditipu sama siapa yang menipu, kalau pada ikhlas diganti sama Allah kok. Kalau pada nggak ikhlas malah nyalain orang yang tidak bersalah, itu malah tambah bahaya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, awalnya saya agak ragu untuk melanjutkan konten ini pada bulan Ramadan ini. Tetapi atas saran beberapa kawan, termasuk ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Tabrani Sabirin, saya menjadi tidak ragu lagi untuk melanjutkan ulasan ataupun juga review tentang beberapa hal yang terkait dengan masalah yang sekarang sedang melilit Yusuf Mansur. Kali ini kita akan mencoba lebih semacam review atas perjalanan kasus ini dan bagaimana mestinya upaya-upaya untuk menyelesaikannya secara baik mungkin. Nah, tapi orang bertanya, Pak, ini boleh nggak sih kok puasa-puasa membahas Yusuf Mansur gitu? Kan apa nggak merusak puasa gitu? Dalam puasa itu memang tidak boleh bergibah, menggunjing, tapi Islam itu ada lagi kaidah yang umum dalam Islam, itu membicarakan kemaslahatan itu lebih aslah gitu. Hal ini dilakukan dalam puasa ya tidak ada masalah, karena yang kita ceritakan itu adalah untuk menjelaskan kebenaran. Yang menjelaskan kebenaran tentu saja bagian dari perbuatan mulia pada saat bulan puasa Ramadan. Sahabat sekalian, setelah kita mendengar apa yang disampaikan Ustadz Tabrani tadi, juga beberapa komentar netizen yang sempat saya baca dari video tersebut, saya menjadi lebih percaya diri dan yakin untuk melanjutkan konten ini meskipun pada bulan Ramadan ini. Beberapa komentar netizen bisa saya bacakan, antara lain dari Andriana. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Meskipun bulan Ramadan, lanjutkan terus Pak Ustadz. Ini bukan ghibah tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ragu. Dari Anom Prayitno, selamat menunaikan ibadah puasa. Mari perbanyak kebaikan dengan menegakkan kebenaran dan meluruskan dari manuver jam'an yang terencana untuk memperkaya diri dan keluarga dengan modus sebagai mendakwah, sedekah, dan investasi bodongnya. Justru di bulan Ramadan harus lebih bersemangat untuk berdakwah dan maksimal berlaku benar dan baik. Maju terus. Antara dari Nanang Kosnati. Ada juga dari Raden Haryo. Membongkar kejahatan di bulan Ramadan itu sunnah. 100% dukung Ustadz Tabrani. Sahabat sekalian, demikian beberapa komentar-komentar dari netizen yang memang nampaknya memang menghendaki agar meskipun bulan Ramadan supaya kita tidak berhenti semangat kendor untuk melanjutkan beberapa hal yang terkait dengan niat kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Sahabat sekalian, pengalaman saya sekian tahun bekerja di media, mengamati apa atau beberapa berita yang terkait dengan persoalan Yusuf Mansur ini, saya mencoba merumuskan ada dua hal. Kenapa hal ini berlarut-larut dan berkepanjangan. Satu, Yusuf Mansur meskipun dalam beberapa pernyataannya mengakui juga bahwa dia juga ada salah, tetapi secara garis besar dia masih yakin bahwa perjalanan maraknya beberapa pihak yang menyuarakan korban-korbannya, korban-korban kegiatan Yusuf Mansur, itu seolah-olah ada pihak yang menskenariokan untuk menjatuhkan dia, untuk menfitnah dia, untuk berupaya mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu orang tidak baik. Padahal apakah demikian? Kita akan coba nanti ulas hal itu. Saya beberapa kali mendengar baik dari pihak Yusuf Mansur ataupun juga pengacaranya menyebut bahwa ada beberapa nama
Bahkan ada nama yang dia sebut sebagai aktor intelektual yang menskenario semua ini. Bola liar ini adalah penggiringan opini yang dahsyat. Ada satu grand design yang pengen menghancurkan nama baiknya Ustadz Yusuf Mansur. Oke, Maka Bang. malam hari ini kita laporkan aktor intelektualnya, termasuk orang-orang yang sengaja kemarin melakukan gugatan. Itu kita laporkan semuanya. Inisialnya apa sih, Bang? Dari aktor itu? Aktor itu aku kasih inisialnya. Yang pertama adalah P, ya. Yang kedua adalah D, yang ketiga adalah L, yang keempat adalah N, dan kawan-kawan. Dengan pandangan itu, maka berarti sepertinya tidak mengakui ada sebuah kesalahan. Padahal ketika kita lihat beberapa kasus yang ada, berapa orang yang dirugikan, berapa pihak yang terus menuntut, itu adalah sebuah fakta yang tentu tidak bisa diremehkan dengan kata-kata ada aktor intelektual. Kita meyakini sunatullah bahwa kejahatan ataupun juga kebusukan, apapun itu namanya, meskipun disembunyikan dengan berbagai dalih, pada akhirnya akan terungkap. Sahabat sekalian, apa yang disampaikan Iqbal beberapa waktu yang lalu saya kira sudah menjadi sebuah konfirmasi tentang hal ini. Demikian juga dengan beberapa apa yang disampaikan beberapa korban-korban yang lain yang dalam beberapa video-video channel YouTube yang ada selama ini. Pada awalnya mungkin orang akan yakin bahwa atau masih percaya bahwa banyaknya pihak-pihak yang menyuarakan tentang bagaimana Yusuf Mansur menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, mengembalikan dana-dana dari korban, baik itu program patungan usaha, mungkin juga program umroh dan yang lain, patungan aset misalnya, itu sesuatu yang seakan dibuat untuk menjatuhkan dia. Tetapi fakta memang hal itu benar-benar terjadi. Dengan demikian, kata-kata bahwa ada aktor intelektual yang menggerakkan semua ini, wallahu alam, tetapi menurut saya sebenarnya itulah sunatullah yang tadi saya sampaikan bahwa setiap kejahatan, kebusukan pasti akan terungkap. Sahabat sekalian, dalam beberapa kesempatan saya mendengar di video-video itu Yusuf Mansur mengatakan bahwa beberapa pihak yang sekarang mencoba membuat atau menggunakan YouTube untuk menyampaikan beberapa korban dan beberapa suara-suara yang menyuarakan tentang kewajiban-kewajiban Yusuf Mansur yang diselesaikan, itu seakan motivasinya hanya untuk mendapatkan recehan dari aksen YouTube, dari rezeki kecil yang dia dapat dari YouTube. Ini nih, tayangan ini terjadi konten lagi. Kapan bangun umat nih? Lagi buat yang ditipu sama siapa yang menipu. Kalau pada ikhlas diganti sama Allah kok. Kalau pada nggak ikhlas malah nyalain orang yang tidak bersalah, itu malah tambah bahaya nanti. Dan saya mah doain tuh konten-konten YouTube tuh biar pada halal. Iya bener. Pada halal, kasihan kalau nggak halal kan. Apakah demikian sebenarnya? Mungkin ada sebagian, tapi saya yakin banyaknya channel yang juga mengungkap hal ini tentu tidak akan serendah itu motivasinya. Dan ungkapan bahwa itu sekedar untuk mendapatkan recehan YouTube, saya kira adalah meremehkan sebuah persoalan. Dan orang yang meremehkan persoalan, berarti dia tidak ingin persoalan itu selesai, karena menganggap persoalan remeh. Dan itulah saya kira yang kemudian sekarang terjadi, akumulasi persoalannya makin banyak, laporan-laporan makin banyak, dan saya yakin dalam beberapa waktu ke depan, yakin saya, itu akan ada laporan lagi, ada narasumber lagi, dan terus bersambung begitu. Sahabat sekalian, bagi saya yang sekarang lebih menjadi pengamat media, memang ini suatu hal yang unik memang perjalanan Yusuf Mansur ini. Banyak channel YouTube yang kemudian memang berkembang dan berkreasi dengan berbagai variannya, dan itu menurut saya sah-sah saja dalam sebuah alam demokrasi. Dulu Yusuf Mansur mengkampanyekan program-programnya juga lewat sosial media,
saya kira juga orang lain berhak juga untuk menyampaikan counter dari apa yang dulu dilakukan Mansur dan apa akibat yang sekarang terjadi lewat media juga. Sahabat sekalian, dalam beberapa hari ini saya mengikuti di beberapa sosial media, bisa jadi Yusuf Mansur masih berada di luar negeri, dan itu memang sungguh ironis ketika misalnya seorang ibu di Ciputat yang sudah membayar uang muka untuk umroh merdeka, sudah membayar berapa kali, ternyata sampai saat ini setelah sekian tahun belum juga bisa berangkat. Apakah ini sesuatu yang tidak ironis ketika orang yang buat program umroh, jamaahnya sekian ribuan jamaahnya belum bisa berangkat, tetapi bersama keluarganya dia bepergian, healing, tentu suatu hal yang menurut saya, menurut banyak pihak barangkali itu suatu hal yang memprihatinkan. Sahabat sekalian, Ibu Apriani dari Ciputat, saya kira menjadi contoh bagaimana dari ribuan jamaah umroh yang telah tercatat dan sudah membayar DP, serta sebagian juga sudah membayar angsuran keberangkatan, ternyata sampai saat ini belum bisa berangkat. Saya perlu kenalkan, Ibu Apriani adalah mantan leader Paitren. Masih leader Paitren. Masih leader Paitren. Samping itu, Bu Apriani ini juga adalah menjadi anggota dari anggota Paitren yang sudah mendaftar booking seat ya, Iya. dari Umroh Merdeka yang 3,5 juta. Ibu gabung dengan membeli paket sebesar Kemarin 350.000. 350.000. Ya. Terus Ibu bisa sampai menjadi leader itu gimana, Bu? Terus setelah saya daftarkan, kita ada masuk di grup gitu kan sama leadernya, terus ya ikutin aja, kita ikutin perkembangannya. Ya. Terus kalau memang mau benar-benar aktif, kalau Ya. memang mau berbisnis, Ya. kita disuruh upgrade ya, Ya. upgrade titanium, Ya. yang biar cepat perkembangannya. Dan Ibu akhirnya update titanium Ya alhamdulillah. dengan membayar 10 juta. 10 juta. 10 juta. Betul. Kapan itu Ibu mulai bergabung itu? Ya setelah titanium ya. Titanium kan kita dapat fasilitas booking set umroh. Oh, Saya dapat ambil yang booking set umroh. Umroh Merdeka itu dilanjutkan ke ikhtiar umroh. Ikhtiar umroh. Ya. Nah, Ibu sudah ke ikhtiar umroh untuk melanjutkan. Jadi saya sempat setor 3 kali ya, 200.000 tiap bulan. Tiap bulan. Sejak tahun 2015, terus dia minta dialihkan ke ikhtiar umroh, dilanjutkan ke ikhtiar Iya. umroh. Ibu sudah menyetor 200.000, Iya. 3 kali 600.000. Iya. Kalau gitu sampai kapan Bu Ibu bisa berangkat umroh? Nah, saya juga kalau yang saya pahami, kita Iya. di ikhtiar umroh itu kan kita nabung ya, kita nabung, terus nanti kalau memang uang kita sudah mencukupi Untuk biaya umroh? kita bisa pilih sendiri travel umroh. Nah, Berarti sekarang uang Ibu 3.500.000 tambah 600, 4.100.000. Iya. Masih lama dong Bu untuk umroh Ibu? Bismillah aja, Bismillah aja. insya Allah kalau memang ada Iya, rezeki iya. lagi. Ini mengingatkan kita pada kasus seperti fast travel beberapa waktu yang lalu dan yang ternyata saat ini sudah disidangkan dan sudah memiliki ketetapan hukum. Apakah hal yang demikian tidak menggugah kesadaran seorang Yusuf Mansur? Saya yakin dalam hati kecilnya Yusuf Mansur mesti juga menangis ketika melihat ribuan jamaahnya yang belum bisa berangkat, padahal sudah membayar DP, sebagian membayar angsuran, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pintu masuk untuk sebuah kesadaran menyelesaikan persoalan ini. Sobat sekalian, jangan lupa sekiranya hari bermanfaat untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel SKS21 bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.